Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelas 402. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas satu saya, yaitu dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Digital. Pada makalah kali ini saya mengangkat pola berpikir remaja Indonesia di era modern. Yang melatar belakangi masalah dari makalah ini sendiri adalah pola berpikir remaja cenderung berubah-ubah dan terkadang sedikit labil akan pilihannya. Oleh sebab itu dibutuhkan arahan dan pendampingan dari kedua orang tua, terlebih di era modernisasi yang apa saja bisa diakses melalui teknologi dan berbagai media platform yang ada. Pola berpikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Anak-anak berpikir secara konkret, remaja berpikir lebih abstrak, dan orang dewasa berpikir lebih filosofis, berpikir jauh ke depan, serta dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Perilaku dan pola pikir inilah yang membentuk karakter seorang remaja. Perilaku dan pola pikir anak mendadak berubah saat remaja, akibat faktor internal dan juga eksternal. Faktor eksternal adalah lingkungan, pergaulan, serta role model. Sementara faktor internal terkait dengan perkembangan otak dan hormon. Seringkali masyarakat menyalahkan faktor hormonal sebagai penyebab perubahan perilaku dan pola pikir remaja. Banyak orang tua yang belum memahami bahwa perubahan perilaku dan pola pikir remaja sebenarnya disebabkan oleh perkembangan otaknya. Nah, untuk rumusan masalah dari makalah ini sendiri adalah yang pertama, bagaimana pola berpikir remaja di Indonesia? Yang kedua, permasalahan apa yang sering dialami oleh remaja? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja? Baik, kita simak satu persatu pembahasannya. Untuk makalah ini, saya menggunakan metode penelitian analisis semiotika dari John Fix. Fokus utama semiotik adalah teks. Model proses linear memberi perhatian kepada teks tidak lebih seperti tahapan-tahapan yang lain di dalam proses komunikasi. Memang, beberapa di antara model-model tersebut melewatinya begitu saja, hampir tanpa komentar apapun. Hal tersebut adalah salah satu perbedaan mendasar dari pendekatan proses dan pendekatan semiotik. Di dalam semiotik, penerima atau pembaca dipandang memiliki peranan yang lebih aktif dibandingkan sebagian model proses, atau model Gardner adalah sebuah pengecualian. Semiotik lebih memilih istilah pembaca atau reader, juga berlaku pada foto dan lukisan, dibandingkan penerima atau receiver, karena istilah tersebut menunjukkan derajat aktivitas yang lebih besar dan juga membaca adalah sesuatu yang kita pelajari untuk melakukannya. Jadi, hal tersebut ditentukan oleh pengalaman budaya dari pembaca. Pembaca membantu untuk menciptakan makna dari teks dengan membawa pengalaman, sikap, dan emosi yang dimiliki ke dalam makna. Nah, untuk pembahasan kali ini kita memasuki ke bab 2. Saya akan menjelaskan tentang definisi konsep dari berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir adalah akumulasi dari proses sensasi, asosiasi, persepsi, dan memori yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, berpikir juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. Keputusan yang kita ambil sangatlah beraneka ragam. Adapun tanda-tanda umumnya adalah keputusan merupakan hasil berpikir dan merupakan hasil usaha intelektual. Keputusan merupakan pilihan berbagai alternatif. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Selanjutnya, penggunaan psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi bertujuan agar komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang dikomunikasikan. Dengan kata lain, psikologi komunikasi digunakan agar terjadi komunikasi yang efektif antara komunikator dan komunikan. Komunikasi efektif akan menimbulkan 5 hal, yaitu yang pertama, pengertian, penerimaan yang cermat dari stimulus seperti yang dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua, kesenangan. Komunikasi fastis dimaksudkan menimbulkan kesenangan. Komunikasi inilah yang menyebabkan hubungan menjadi hangat dan menyenangkan. Baik, Selanjutnya mempengaruhi sikap. Komunikasi persuasif memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor dari komunikator.
dan pesan yang menimbulkan efek pada komunikan. Persuasi didefinisikan sebagai proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan dengan menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak seperti apa kehendaknya sendiri. Yang keempat, hubungan sosial yang baik. Hubungan yang berjalan dengan baik juga merupakan hal yang tercipta dari komunikasi yang efektif. Yang terakhir, tindakan persuasi. Tindakan persuasi ditunjukkan untuk menghasilkan tindakan yang dikehendaki. Menimbulkan tindakan nyata memang indikator efektivitas komunikasi. Yang paling penting, untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil lebih dahulu menanamkan pengertian, membentuk dan meneguhkan sikap atau menumbuhkan hubungan yang baik. Baik, selanjutnya, permasalahan yang sering dialami oleh remaja. Kita akan mengangkat 3 permasalahan seperti yang kita sampaikan di awal, yakni yang pertama masalah penampilan. Kebanyakan remaja mulai memperhatikan penampilannya. Pada periode ini mereka juga tertarik dengan lawan jenis. Namun perubahan hormon bisa membuat remaja menjadi berjerawat dan juga menjalani berbagai perubahan lain pada tubuhnya. Masalah berat badan juga menyebabkan remaja merasa rendah diri. Ia mungkin menyadari jika tubuhnya terlalu gemuk sehingga berusaha untuk diet. Diet yang salah dapat memicu terjadinya gangguan makan seperti bulimia atau anoreksia. Oke, selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah masalah akademis. Masalah akademis termasuk salah satu masalah remaja yang klasik. Tidak sedikit anak remaja yang merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran, sering mendapat nilai jelek, prestasi menurun, tidak betah di sekolah, hingga melakukan bolos sekolah. Belum lagi tekanan dari orang tua yang menuntut anak remajanya untuk berprestasi, seperti selalu mendapat ranking 1 atau diterima di sekolah favorit, dan juga tidak sedikit juga nih anak-anak yang putus sekolah di usia remaja. Baik, kita memasuki permasalahan yang ketiga. Ini permasalahan yang teramat sering dialami oleh remaja-remaja kita pada umumnya, yaitu depresi. Depresi menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh remaja. Analisis dari Pew Research Center melaporkan bahwa tingkat depresi di kalangan remaja mengalami peningkatan dari dekade sebelumnya. Depresi pada remaja utamanya bersumber dari rasa tertekan yang menuntut mereka untuk mendapatkan nilai bagus, masalah dalam keluarga, atau ketidakbahagiaan dengan kehidupan yang dimiliki. Hal ini juga berujung pada menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja? Yang pertama adalah masalah penampilan. Remaja biasanya sangat memperhatikan penampilannya, terlebih di era digital yang semuanya serba diupload di media sosial. Hal ini juga membuat remaja cenderung minder jika penampilannya tidak mengikuti perkembangan zaman, atau dengan kata lain, tidak gaul apabila tidak sama dengan teman-teman sepantarannya. Salah satu cara mengatasi masalah penampilan pada remaja adalah tidak mengikuti semua tren yang ada, melainkan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi dan juga kemampuan kita. Pilihlah teman yang memahami dan tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, sehingga kita pun lebih nyaman dalam berpakaian dan juga berkomunikasi dengan mereka. Baik, selanjutnya, masalah yang kedua yaitu masalah akademis tadi. Bagaimana cara mengatasinya? Seringkali remaja asyik dengan dunianya, entah itu bermain dengan teman-teman sefrekuensinya, atau lebih sibuk menyelesaikan drakor kesukaannya, dan lain sebagainya. Hal ini juga membuat keinginan untuk belajar menjadi sedikit atau menurun, sehingga membuat nilai akademis naik turun. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengatur jam kegiatannya setiap harinya, atau membuat plan kegiatan dan melaksanakannya dengan konsisten, agar mendapat hasil yang maksimal. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas terkait depresi. Depresi pada remaja utamanya bersumber dari rasa tertekan yang menuntut mereka untuk mendapat nilai bagus, masalah dalam keluarga, atau ketidakbahagiaan dengan kehidupan yang dimiliki seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dan hal ini bisa berujung untuk menyakiti diri sendiri bahkan bunuh diri. Sangat sedih apabila melihat atau mendengar remaja yang depresi apalagi sampai bunuh diri. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk pencegahan ini adalah pertama, belajar untuk bisa memahami diri dengan baik, belajar untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, lakukan hal positif, dan pilihlah lingkungan serta teman-teman yang membawa dampak baik bagi kita. Insya Allah kalau niatnya baik dan sudah berkeyakinan untuk melakukan hal baik, Allah juga akan permudah jalannya. Baik, di slide selanjutnya,
Ada penutup. Jadi kesimpulan dari rangkaian yang sudah kita jelaskan tadi adalah pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Anak-anak berpikir secara konkret, remaja berpikir lebih abstrak, dan orang dewasa berpikir lebih filosofis. Berpikir jauh ke depan serta dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Perilaku dan pola pikir inilah yang akan membentuk karakter dari seorang remaja. Pola pikir remaja juga mempengaruhi dari pola asuh serta lingkungannya. Permasalahan yang dihadapi oleh remaja dapat diselesaikan selama remaja itu mau untuk belajar dan berubah ke arah yang positif. Untuk sarannya, saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari PPT saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.